Selamat pagi, saya Jeremy Andriko dan rekan saya Jasmine Liana akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Peluang mutasi sangat rendah untuk terjadi. Misalnya, mutasi kromosom pada penyakit kelainan Down syndrome dengan peluang 1:1300 dan mutasi paling langka yakni KAT6A syndrome yang hanya dimiliki oleh 150 orang di dunia sepanjang sejarah. Tujuan mutasi adalah untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu, sehingga ketika perubahan muncul, ada dua kemungkinan yang dapat timbul, yaitu sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat yang asli, sehingga karakter asli kemungkinan hilang dari peredaran. Masuk ke jenis-jenis mutasi, yang pertama mutasi berdasarkan jenis sel. Mutasi somatis. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Kemudian, mutasi gametik. Mutasi ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor keturunan. Kemudian, mutasi berdasarkan cara terjadi. Yang pertama, mutasi alami. Perubahan genetik dalam mutasi alami terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Hal ini karena faktor terdapatnya mutagen alami yang menyebabkan mutasi. Kasus dari mutasi alami sangat jarang terjadi. Kemudian, mutasi buatan. Mutasi ini terjadi atas campur tangan manusia dan dirancang untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian, mutasi berdasarkan sifat genetik. Yang pertama, mutasi dominan. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan. Gen dominan tersebut kemudian akan membawa sifat penyebab mutasi. Kemudian, mutasi resesif. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot yang resesif. Gen resesif tersebut akan membawa sifat penyebab mutasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mutasi berdasarkan arahnya. Mutasi berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur. Mutasi maju disebut mutasi maju karena mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Mutasi ini umumnya terjadi secara buatan karena efek positif yang dibawa oleh mutasi ini. Contohnya, pengobatan dengan metode radioterapi. Lalu ada mutasi mundur yang merupakan kebalikan mutasi maju. Mutasi ini menyebabkan fenotip organisme yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Kemudian ada mutasi berdasarkan peran bagi muatan. Pertama, ada mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme yang mengalami mutasi menjadi lebih adaptif. Contohnya mutasi pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol dalam tubuh menjadi lebih rendah. Lalu, mutasi merugikan. Pada mutasi ini, perubahan yang terjadi merugikan organisme dan mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Selanjutnya ada mutasi berdasarkan perubahan fenotip. Mutasi berdasarkan perubahan fenotip dibagi menjadi dua menurut efek yang disebarkannya, yaitu mutasi makro dan mikro. Pada mutasi makro, terjadi perubahan yang signifikan, karena perubahan ini terlihat besar dan terjadi pada fenotipnya. Lalu mutasi mikro, hanya sedikit terjadi perubahan pada fenotip dan kadang tidak disadari sama sekali. Selanjutnya, dan yang paling kompleks, adalah mutasi berdasarkan tingkatan. Mutasi berdasarkan tingkatan terbagi menjadi dua jenis, yakni mutasi gen dan mutasi kromosom. Pada mutasi gen, hanya terjadi perubahan skala kecil di gen, sehingga tidak menyebabkan perubahan materi genetik yang berskala besar. Sedangkan pada kromosom, mutasi kromosom berpengaruh pada beberapa gen di kromosom,
sehingga menyebabkan perubahan materi genetik berskala besar. Karena itu juga perubahan akibat mutasi kromosom lebih terlihat daripada mutasi gen. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom atau ploidi, dan mutasi karena perubahan struktur kromosom atau aberasi. Kromosom karena perubahan jumlahnya atau ploidi. 1. Euploid. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom baik pengurangan atau penambahan yang melibatkan genom. Sedangkan aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom yang tidak melibatkan genom. Selanjutnya adalah mutasi kromosom berdasarkan perubahan struktur kromosom atau aberasi. Mutasi aberasi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu delesi, translokasi, duplikasi, inversi, katenasi, dan isokromosom. Pertama, ada delesi, yaitu pengurangan segmen di kromosom. Kedua, ada translokasi, atau segmen kromosom yang bertukar ke kromosom non-homolog. Ketiga, duplikasi. Sesuai namanya, duplikasi adalah mutasi karena segmen kromosom yang berlebih. Keempat, inversi atau letak gen yang berubah akibat kromosom pada meiosis terpilin. 5. Ada katenasi, terjadi pada dua kromosom non-homolog saat terjadi pembelahan sehingga membentuk lingkaran. Yang terakhir, ada isokromosom. Isokromosom terjadi saat kromosom menduplikasikan diri. Lalu yang terakhir adalah mutasi gen. DNA terdiri dari pasangan basa nitrogen antara guanin dan sitosin atau antara timin dan adenin yang terhubung karena ikatan lemah hidrogen. Berbagai atom hidrogen bisa berpindah ke tempat lain sehingga terjadi perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Perubahan inilah yang disebut mutasi gen karena hanya terjadi di dalam skala gen. Mutasi gen terbagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Berdasarkan cara terbentuknya dan efek yang dihasilkan, mutasi gen terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mutasi tak bermakna atau nonsense mutation, yaitu mutasi yang terjadi karena adanya perubahan urutan susunan basa nitrogen dari asam amino pada kodon. Mutasi ini tidak menyebabkan kesalahan pada pembentukan protein, sehingga disebut mutasi tak bermakna. Kedua, ada mutasi bingkai atau frame shift mutation, yaitu mutasi yang terjadi karena adanya perubahan, baik pengurangan atau penambahan satu atau hanya beberapa massa nitrogen. Sedangkan mutasi ganda 3 atau triplet mutation, yakni mutasi yang terjadi karena adanya perubahan 3 basa sekaligus secara bersamaan.